hidup itu bakal tetap berjalan apapun yang terjadi gitu. Dia nggak peduli kita lagi ngerasa sakit, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa apapun gitu, hidup bakal tetap berjalan. So opening dulu ya guys, opening. So remaja adalah masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa, masa yang rentan akan perubahan dan penyesalan. Nah, pada masa ini akan menentukan satu persatu langkah kita di masa yang akan datang, ditentukan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sebagai remaja tentunya kita harus berani untuk memulai sesuatu dan keluar dari zona nyaman. Nah, boleh dari Aca dulu deh. Gimana, Ca? Menurut Aca tentang zona nyaman? Oke, tentang zona nyaman di usia sekarang, kalau bicara Macam lu, Cak. kiri. Oke, boleh lah. Boleh. Pesannya. Nah, jadi kalau misalnya di usia sekarang, kalau dibilang zona nyaman, kita tuh masih berada di zona zaman terus. Nah, di zona nyaman. Kenapa? Pertama, kita tuh takut gak sesuai sama ekspektasi orang lain. Apalagi di usia sekarang tuh kita takut sendiri gak sih? Takut kita nggak punya siapa-siapa, takut orang lain mikir aneh-aneh tentang kita, takut validasi dari orang lain tuh kayak kita. Dan zona nyaman tuh sampai sekarang tuh kita pasti terjebak di zona nyaman, apalagi di aku pribadi deh baru masuk di ini sekarang. Awalnya tuh pengen banget keluar dari zona nyaman, pengen mulai jadi pribadi yang baru, tapi balik lagi masih di dalam lingkungan yang sama. Di saat SMA masih ketemu sama orang-orang yang sama, masih berada di lingkungan yang sama. Jadi kayak kalau misalnya mau jadi pribadi yang baru, pasti nanti ada satu atau dua orang yang bilang kayak, lah dulu dia nggak kayak gitu, Oke. kenapa tiba-tiba dia kayak gitu. Tuh, jadi sampai sekarang masih stuck di zona nyaman. Oke, berarti Aca ini lebih ke zona nyaman itu bukan dari diri sendiri, tapi lebih takut ke reaction dari orang sekitar gitu. Berarti Aca ini bukan masih dalam kategori apa ya? People pleaser gak, Ca? Banget ya. Berarti tipe orang yang takut kalau nggak punya teman, berarti belum self love gitu ya, belum terlalu mencintai diri sendiri. Kalau dibilang takut dia punya teman, ya bukan takut dia punya teman sih, takut karena ekspektasi orang aja. Ekspektasi orang yang awalnya kayak gini tiba-tiba Ya berubah. tiba-tiba takutnya kan kita tuh manusia dinamis ya, manusia itu dinamis. Satu bisa jadi kita kan hari ini ngomongnya takut Oke. ya. Oke. Tapi Aca percaya nggak sih kalau misalnya, ini untuk Andira. Jadi ada istilahnya yang bilang ada aksi pasti ada reaksi, ada perbuatan pasti ada balasan. Nah ini tuh juga merupakan satu prinsip yang harus dipegang sama remaja. Kalau mereka nggak keluar dari zona nyamannya itu, nggak bakal ada reaksi, nggak bakal ada aksi gitu. Karena satu titik aksi kita itu pasti akan ada reaksinya. Jadi kalau misalnya dari Andira sendiri, gimana menurut Andira tentang aksi dan reaksi, bener nggak? Pernah dengar gini gak sih? Setiap pilihan itu bakal ada konsekuensinya. Bahkan ketika kita tidak memilih pun itu ada konsekuensinya gitu. Nah ini juga merupakan satu cara untuk keluar dari zona nyaman. Kalau dari Andira menurutmu gimana? Tentang aksi dan reaksi ya. Ya benar, Pak. Kalau enggak, ya ngobrol aja sih. Makanya kalau kita ngelakuin sesuatu pasti ada reaksinya gitu kan. Jadi tiap apa yang kita lakukan itu kayak pasti Ya, ada ada feedback dari orang lain dah gitu. Dan itu mau berpengaruh gak di kamu? Nah, apalagi Andira kan di dalam dunia kerja ya, beda. Nah, benar. itu gimana sih menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang notabene tuh mereka orang-orang itu udah pada dewasa, udah kayak transisi kehidupannya tuh lebih luas lah dibanding kita yang kayak masih usia gitu kan. Karena biasa kan kita timnya ngikut job gitu kan. Sekarang kalau kerja itu kan lebih ke tanggung jawab gitu. Nah kan katanya dunia kerja itu toxic. Gimana coba ceritain Sebagai gitu. Gen Z, gimana? Kalau bahas dunia kerja ya, tidak semuanya yang toksik, Iya semuanya. Tapi tapi dengan cara kita menikmati diri kita pada saat dunia kerja itu ya bagaimana
dengan situasi kondisi dengan lingkungan kerja. Oke, berarti lebih bagaimana kita memandang sesuatu itu dari segi positifnya gitu kan. Maksudnya ya gak muluk-muluk juga ya, di lingkungan kerja pasti ada negatifnya juga, tapi bagaimana kita memaknainya gitu. Tidak semuanya ya Oke, berarti lebih ke dari segi pemikiran pendewasaan gitu ya. ya Oke, so sekarang untuk Farel pertanyaan. Nah, sebagai remaja nih, mau transisi melanjutkan pendidikan dari SMA ke kuliah, kira-kira tantangan apa sih yang menjadi ketakutan terbesar Farel? Bagi Farel mungkin ketakutan itu teman gitu lah Temen? ya, kayak gimana ya, pengaruh teman yang bilang itu sangat payah dibilang gitu bang. Gimana caranya nanti bisa menyesuaikan Ya, diri sama oke. lingkungan, sama lingkungan juga. Sama lingkungan. Berarti lebih ke takut ini dalam konsep tidak bisa menyesuaikan teman, tidak punya teman, atau lebih ke pengaruh teman terhadap kita. Pengaruh teman terhadap kita gitu. Oke. Itu kan kita punya batasan diri ya. Kita punya batasan diri. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi sejauh ini, sebelum percaya nggak sih dengan kata-kata kita tuh takut di awal, tapi setelah kita melakukan itu, kan tidak semenakutkan itu gitu. Nah itu mungkin juga bisa jadi gambaran gitu. Tapi sebenarnya banyak juga sih kayak apa ya, kayak ketakutan remaja saat itu kan emang di bagian pertemanan ya. Ya jujur. Kadang di lingkungan pertemanan di circle kuliah, SMA, kerja, dimanapun deh, itu kan pasti tiap orang tuh punya sifat masing-masing, Berbeda. jadi berbeda-beda. Kita tuh kadang susah untuk paham, kita nggak bakal bisa selalu memahami setiap orang gitu. Dan kalau dari aja sih mungkin kita hanya bisa ngontrol dari diri kita. Kalau misalnya kita berharap atau kita yang naruh ekspektasi ke teman-teman kita, ke lingkungan kita, kayaknya itu bakal ngejatuhin ekspektasi kita sendiri sih. Makanya kayak kalau dalam pertemanan ya udah, apa yang kita bisa kontrol itu aja yang kita kontrol. Jangan kamu mikirin orang lain yang A, B, C, D gitu. Kayak mau gimana pun kamu mikirinnya, dia tuh nggak bakal berubah sesuai apa yang kamu mau gitu loh. Mereka nggak bisa kita kontrol, jadi bisa kita kontrol buat diri kita sendiri. Jadi kayak filosofi teras gitu ya. Bukan bersikap bodoh amat, tapi lebih ke kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap Kiri play, kiri play. apa yang dilakukan orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu edisi podcast mobil car podcast gitu ya. Next part 2 bisa dengan panjang. Ya. Nah, iya, kalau besok kalian tungguin aja podcast kami itu ya, ini kayak ini masih udah, di gitu. dalam tahap asal-asalan. First gitu ya. Ya, ntar kita di alhamdulillah insya Allah. Oke. Kita bakal- Besok kita bakal ngebahas tentang relationship. tapi nutup dulu deh biar lebih ini. Lama sedikit ya. Oke. Sambil motor mobil gitu ya. Ntar kita ini deh, kita kalau misalnya lebih itu, ntar kita tanya deh ke followers kita nggak sih? Boleh kita bikin banget. podcast. Kita mau bikin bahas apa? Oke, jadi intinya teman-teman, hidup itu bakal tetap berjalan apapun yang terjadi gitu. Dia nggak peduli kita lagi ngerasa sakit, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa apapun gitu. Hidup bakal tetap berjalan. So kita nggak perlu menjadi orang yang ngerasa paling tersakiti, paling ini, paling itu. Karena bumi itu berputar. Jadi kuncinya itu, kalau misalnya kita nggak mau disakitin, kita nggak mau apa-apa, mulai dari diri kita dulu. Mulai dari kita, nggak perlu nyakitin orang lain biar hukum apa sih? Malam aja. Ya apa hukum alam aja gitu. Karena kalau dari satu persatu di antara kita sadar, pasti nggak bakal ada kejahatan gitu. Tapi namanya juga hidup gitu ya. Ya mungkin nggak ada yang namanya sakit. Ya mungkin ya tiap orang tuh pasti punya kesalahan. Ya, semua orang itu benar guys. Walaupun banyak orang yang ngerasa dirinya selalu benar. Dan itulah gimana cara kita bisa mengontrol emosi kita sendiri. Karena di lingkungan ini kayak kita tuh masih kadang kita masih berada di lingkungan A tuh. Kita belum keluar. Tapi mindset kita tuh kita selalu ada di lingkungan A. Kebanyakan orang kayak gitu sih, apalagi kalau misalnya di salah satu
daerah. Nah itu belum semua orang tuh mindset itu bisa Iya. terbuka. Karena juga kayak stereo apa stereo ya intinya kayak stigma gitulah teman-teman, kayak stigma di masyarakat itu kita taunya ini benar, kita misalnya menganggap suatu hal itu salah tapi sebenarnya itu hal yang normal aja gitu, tapi karena kita nggak pernah ketemu sama hal itu kita menganggapnya salah gitu. Makanya apa ya, nggak ada yang benar dan salah, semuanya hanya tentang sudut pandang juga gitu kan. Makanya kita kalau hidup tuh jangan lihat dari sudut pandang aja. Bagaimana cara memaknai tadi yang dibilang sama Adi. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita. Aca, terima kasih banyak ya Aca. Sampai ketemu lagi di podcast sesi kedua kita. Ketemu di podcast yang benar-benar podcast. Podcast gitu ya. Besok ya jalan panjang ya. Ya, makanya kita bikin besok ya. Terus kita cari tempat yang lumayan. Oke. Ayo terima kasih. Terima kasih banget. Iya, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. ya. Terima kasih sudah datang di tamu ini. Ini bisa dijadiin konten. Jadi kalau podcast ntar kita dimana? Oke, oke. Bisa deh.